Yang ini akan saya rapikan begini sama yang sini. Ini saya akan berusaha menambah anak cabang dulu yang di belakang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel belajar bonsai bersama ya. Di belakang saya sudah tampak ya bahan bonsai bougainville Singapura. Bahan ini 2 bulan yang lalu saya lakukan tahap press atau biasa disebut dengan nolkan ya. Untuk teman-teman bisa disimak di video saya 2 bulan yang lalu sudah saya update untuk teman-teman. Nanti saya lampirkan di bawah deskripsi untuk keseluruhan pengerjaan bahan ini. Sudah mulai ada beberapa tumbuh titik tunas ya. Nah, kali ini saya mau memberikan tips untuk teman-teman menambah cabang baru pada bahan bonsai bougainville ini. Untuk ID pohon yang lain tentunya tekniknya sama, saya nanti akan tunjukkan untuk teman-teman yang sudah saya lakukan dan berhasil mungkin baru 20%. Belum saya bongkar untuk teknik sambung susu seperti apa, kita belajar bersama ya. Mudah-mudahan teknik ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita langsung mendekat ke bahannya ya. Oke, ini dia untuk bahannya. Ini saya nolkan 2 bulan yang lalu, saya potong cabang sini sama cabang sini. Sudah ada beberapa mata tunas. Sebenarnya beberapa hari yang lalu mata tunas banyak sekali ya, tapi setelah saya seleksi ada sedikit yang kurang tepat di sini. Pengen saya menumbuhkan titik tunas. Tekniknya akan saya sambung susu dengan memanfaatkan cabang yang tidak dipakai, akan saya tempel di sini. Seperti apa tekniknya kita nanti simak ya, kita belajar bersama, dan mungkin nanti teman-teman ada yang lebih paham untuk tekniknya yang lebih cepat bagaimana. Untuk teman-teman nanti bisa komen-komen di bawah deskripsi ya. Kita tetap sharing-sharing sama-sama belajar untuk teknik menambah cabang entah di bahan bonsai apapun itu. Nah, ini nanti mungkin kalau sudah sejempol kaki sama yang ini akan saya rapikan begini sama yang sini. Ini saya akan berusaha menambah anak cabang dulu yang di belakang di sini. Kita mendekat dari sebelah sana ya untuk bahan ini. Ini agak menyamping sedikit ya, minus agak dari sebelah sini. Nah, biar terlihat di depan kamera. Nanti yang mau saya tempel di sini, ini saya memanfaatkan cabang yang tidak terpakai. Mungkin nanti hati-hati ya, untuk bougainville sangat rentan sekali, gampang patah biarpun muda. Saya akan perkirakan nanti untuk pelukaannya seperti apa. Ini saya akan untuk mencoba untuk melukai bisa memakai pahat yang V begini atau pahat yang cembung ya. Usahakan bersihkan dulu untuk pahatnya setajam mungkin, kalau enggak kita bisa pakai pisau cutter ya. Oke, kita langsung saja mengerjakan bahan ini. Nanti seperti apa endingnya dan nanti hasilnya seperti apa, nanti akan saya update terus untuk teman-teman. Selesai ya.
Kali ini sudah saya lakukan. Saya untuk melukai batang utama dengan kedalaman 80% dari besar batang daripada cabang yang saya mau tempel ke batang utama. Kemudian untuk lebar mengikuti besar batang yang saya mau tempel ke batang utama, lebar pelukaannya. Nah, ini masih longgar ya, sedikit longgar, biar untuk asupan nutrisinya tidak terganggu. Ini untuk cabang di bawah ya, terusan yang saya tempel ke atas. Terus ini saya pakai seng bekas, di bawahnya saya kasih karpet, biar nanti kalau seandainya seng biasanya bisa terkena air karaten ya, atau bahasa Jawanya neyeng biasanya. Kalau terkena batang yang kita mau tempel tentunya mengganggu ya. Nah, ini saya lapisi pakai karpet talang. Kalau ndak pakai karpet talang, maksimal lagi pakai ban karet ya, ban karet ban bekas yang itu biasa sepeda motor biasanya banyak sekali, atau sepeda ontel itu banyak sekali ban bekas, bisa ditempel di belakang daripada seng. Terus untuk teknik paku ya, kita juga perlu perhatikan jangan terlalu dekat sama batang yang kita tempel, agak sedikit menjauh karena akan mengganggu juga untuk kambium yang di batang utama kita lukai. Nah, saya sedikit jauh, kurang lebih ini sekitar 1 cm ada ya dari bekas yang saya lukai sama paku yang saya tancapkan di batang ini. Nah, ini sedikit saya tarik ke sebelah sini, saya kasih karpet juga, saya kasih penggancal pakai bekas pecahan genteng. Kalau tidak saya kasih begini, ini nempel ke sini ya, nanti biar endingnya ke depannya kalau ini berhasil, biar kita mudah saja untuk nanti menggerakkan ke sini perlahan. Hati-hati ya untuk bougainville, sedikit sangat rentan sekali untuk patah, biarpun sekalipun itu batang muda. Oke, saya mau tunjukkan untuk teman-teman yang saya lakukan seperti ini juga sudah saya update, saya ambilkan di bahan bonsai tauci ya. Oke, kita lihat untuk bahan ini sedikit agak menyamping ya, kita lihat. Oke, ini dari sebelah sini. Nah, nanti insya Allah untuk depan mukanya dari sebelah sini. Nah, yang terlihat ya, yang saya tempel ada di sebelah sana. Oke, kita langsung saja ya lihat hasilnya seperti apa. Yang saya sambung susu juga untuk bahan tauci, tekniknya sama seperti itu, tapi belum saya bongkar ya. Oke, ini dia untuk bahannya, tauci. Dulu saya press di sini, sama-sama saya press di sini. Terus pengen menumbuhkan tumbuh titik tunas di sini tidak ada, saya ambilkan cabang dari atas, saya tekuk ke bawah, terus saya tempel ke sini. Kita lihat dari sebelah sini ya, mendekat untuk bahan ini. Untuk bahan ini kurang lebihnya 20% hampir menempel. Kenapa? Bisa dilihat dari tekstur batang ya. Biasa kalau pohon ya, pohon pasti besar bawah, semakin ke atas semakin mengecil. Nah, ini cabang dari atas saya turun ke bawah, saya tempel di sini. Terlihat ya, ini batang di atasnya dari batang utama sudah besar sekali ya. Ini lebih kecil ya, otomatis berarti ini sudah mengembang ya. Ini kita biarkan dulu, biar nanti kapan waktunya kita lepas, kita bisa lihat. Kita geser sedikit ya, nanti mungkin untuk pelepasan juga hati-hati seperti ini. Kita perlu perhatikan beberapa teknik, karena apa, sekali kita lepas belum menempel, percuma kita menunggu waktu yang
lumayan lama ya. Nah, mungkin kalau untuk Vickers paling cepat ya dengan teknik-teknik seperti ini. Oke, nanti kapan waktunya kita melepas untuk klem yang kita pasang, paku yang kita tancapkan ke batang utama. Nanti kalau sini sudah batang cabang yang kita tempel ke batang utama ini, nanti kalau sudah dapat asupan dari sini, biasanya ini akan besar. Nah, seperti pada contoh ini ya, ini sudah kecil, ini sudah besar. Nanti kalau ini kambium dari cabang yang kita tempel ini sudah jalan ke sini, kira-kira nyampe sekian ya. Berarti kan bentuknya gini ya nanti ya ke depannya. Kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini kambium sudah jalan seperti ini. Nanti batangnya ini bisa lari ke sini terus membentuk begini. Nanti kita siap untuk lakukan untuk pembongkaran daripada klem yang kita pasang di sini. Kita berani potong. Oke teman-teman, ini tadi ya sedikit dari saya di channel Bonsai Gembong apa yang pernah saya praktekkan di lahan. Untuk video sebelumnya mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita tetap sharing, sama-sama belajar. Ini sudah beberapa kali saya update untuk bahan bonsai bougainville, mulai dari cara membuat bahan bonsai ekspos akar, tekniknya seperti apa, membuat alur, terus ini pembesaran akar bagaimana, sudah saya pernah update untuk videonya. Nanti teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi, kita tetap sharing dan sama-sama belajar. Dan untuk teman-teman, saya akan tunggu selalu untuk komen-komennya, kritikannya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu kasih support dan masukan ke saya, terutama untuk teman-teman senior yang terdekat dengan saya ya. Oke, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan ini tadi sedikit bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita terus sama-sama belajar, berkarya. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.